Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Darman Soleh, Guru SD Negeri 1, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 setelah kita mempelajari pembelajaran beberapa hari yang lalu dari pembelajaran 1 sampai 6. Yaitu yang akan kita refleksikan adalah 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, mengingat memori ini, maka pemahaman saya terhadap nomor 1 adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini, yaitu tentang modul 1.1 itu adalah tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yaitu pemahaman saya awalnya adalah seperti ini. Saya sebagai seorang guru pendidik itu menuntun tumbuh datu hidupnya segala kekuatan yang ada yang dimiliki oleh anak, oleh siswa untuk menjadi ini, untuk menjadi itu. Jadi secara generalisasi, saya generalisasikan bahwa mereka harus punya kekuatan dalam menerima semua mata pelajaran. Semua mapel yang ada harus lulus sesuai dengan KKM, minimal KKM ya dipenuhi. Semuanya harus bisa. Ilmu sains bisa, ilmu umum bisa, ilmu seni bisa, semuanya harus bisa. Tidak ada yang tidak. Nah, itu awalnya adalah seperti ini. Kemudian saya percaya sebagai seorang pendidik bahwa mereka itu sebenarnya ya sesuai dengan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun masih lamat-lamat, artinya tetap mereka memiliki sifat baik. Walaupun ada di kelas ada yang nakal, ada yang bertingkah laku kurang baik, yaitu pada dasarnya adalah baik. Ya, tinggal kita nanti sebagai guru mengarahkannya menjadi arah yang lebih baik. Pada awalnya adalah seperti ini. Ya, kemudian saya percaya mereka memiliki karakter awal, memiliki karakter dasar itu baik ya. Dasarnya itu baik ya. Kalau tidak baik berarti itu dari lingkungannya, yaitu seperti itu awalnya. Kemudian karena kita ketahui bahwasanya anak ini pun, siswa ini pun juga, saya sebagai orang pendidik harus bisa menuntunnya menjadi sesuai yang saya inginkan, sesuai dengan teori rasa ya. Dasar jiwa anak itu dibagi menjadi 3 teori ya, teori rasa, negatif, teori konvergensi. Namun saya meyakini teori rasa ini awalnya ya, artinya siswa itu ibaratkan sebagai kertas putih. Jadi kita sebagai seorang guru bisa mengolahnya atau memberikan isian dari kertas itu yang baik dan tidaknya tergantung kita seorang pendidik. Nah itu ya. Baik, yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul tentang filosofis pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, maka yang berubah adalah seperti ini. Bahwasanya sebagai seorang pendidik saya harus bisa dapat memperbaiki lakunya. Jadi tingkah lakunya yang diperbaiki. Hakikat dasarnya nggak bisa. Yang bisa hanya tingkah lakunya. Jadi pada intinya siswa itu sudah memiliki fondasi ke karakter dasar. Namun yang kita perbaiki adalah lakunya menjadi arah yang lebih baik ya. Jadi kita harus sering mengingatkan. Memang seorang pendidik harus sering mengingatkan, harus sering memberitahu. Ini sesuai dengan teori konvergensi, artinya anak itu menjadi baik dan tidak baik, yaitu tergantung perpaduan dari keadaan lingkungan anak ini tadi. Ya, garis dasarnya itu sudah ada baik dan tidak baik, itu lamat-lamat seperti konsep awalnya tadi. Bahwasanya anak itu ada sifat baiknya, ada sifat jahatnya, namun masih lamat, sehingga dari teori konvergensi ini kita sebagai orang pendidik harus mengarahkan ke lingkungan yang baik, ke lingkungan yang baik bagi anak. Dengan demikian maka kita bisa menebalkan karakter yang baiknya. Karena lingkungan yang baik berarti karakter yang baik kita tebalkan ya, sesuai dengan teori konvergensi kita tebalkan berarti anak menjadi berkarakter baik ya. Kemudian anak-anak siswa kita harus mengembangkan seluruh kemampuan pada mereka
seluruh kemampuan, minat dan kemampuannya untuk menjadi yang terbaik, ya, menjadi yang terbaik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang pendidik, maka memfasilitasi saja, sebagai fasilitator saja, mengarahkan saja agar mereka menjadi yang terbaik sesuai minat dan kemampuannya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini pemikiran saya setelah mengetahui atau belajar dari modul 1.1 ya. Jadi pada intinya siswa itu bisa baik jika lingkungannya baik, tentu didukung oleh seorang guru dengan memfasilitasinya menjadi lebih baik lagi ya. Baik, pemahaman yang ketiga, soal ketiga, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Dewantara. Ya, tentu ada beberapa hal, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita pendidik harus menuntun siswa, ya, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Artinya kodrat alam itu sesuai dengan lingkungan potensi belajar siswa. Karena siswa-siswa saya ada di pedesaan, ya berarti yang ditingkatkan adalah kompetensi yang ada di desa, karena sesuai dengan lingkungan potensi desa. Jangan kalau kita di desa jangan diajari tentang kompetensi yang ada di nelayan, orang atau sekolah yang ada di nelayan ya. Jadi harus disesuaikan dengan kodrat alamnya. Kalau sesuai dengan potensi belajar ini, maka dia tumbuh kembangnya akan menjadi optimal. Dan tak kalah pentingnya adalah dengan sesuai kodrat zamannya. Harus sesuai dengan zaman si anak, karena ini zaman teknologi, maka kita harus meningkatkan cara berpikir mereka, harus meningkatkan pengetahuan mereka, meningkatkan ipteknya, mereka melek teknologi ya, karena kita ketahui abad 21 ini yang merupakan kecanggihan teknologi, sehingga pendekatan yang tepat adalah pendekatan saintifik. Kita harus sebagai seorang pendidik bisa menanya mereka, kemudian mereka untuk mengamati, kemudian untuk berpikir kritis, ya, itu untuk mencari, menganalisis dan seterusnya. Kemudian perpaduan antara kodrat alam dan kodrat zaman ini tentu yang terlebih ini kodrat zaman ini ya, maju sesuai dengan ipteknya ini, semakin maju mereka, jangan sampai meninggalkan kearifan lokal sosial budaya. Ya, ini harus tetap ada filter, karena kita ketahui iptek ini yang berkembang global ini, maka nilai-nilai sisi negatif pasti mau tidak mau juga akan masuk ke diri siswa. Maka kita harus memfilternya dengan kearifan lokal sosial budaya. Jadi harus tetap dibimbing, siswanya harus tetap dibimbing ya, untuk menjadi sukses, menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi maju itu harus ada bimbingan dari seorang guru ya. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus bisa menjadi among mereka ya. Tadi sistem among itu menurut Ki Dewantara ada 2, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan ya. Itu kita harus bisa ngomong mereka. Ada dalam hal ini oleh Ki Dewantara juga kadang-kadang disebut sebagai momong, among, momong, ngemong ya. Jadi kita bukan sekedar hanya membimbing mereka, mendampingi mereka, tetapi lebih dari itu kita harus bisa menyelami proses pembelajaran mereka ya, mengetahui proses pembelajaran mereka ya. Jadi prosesnya seperti apa, itu kita harus bisa membimbingnya, mendampinginya, mengarahkannya. Misalkan saja kalau dalam hal literasi si anak belum bisa membaca, ya kita harus melihat prosesnya dia untuk bisa membaca itu seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi perjuangannya biar benar-benar bisa. Nah, itu kita sebagai seorang guru harus juga bisa mengerti ya. Maka oleh Ki Dewantara untuk menjadikan among-momong ini, beliau juga yang terkenal ini ya, menjadi slogannya ing ngarsa sung tulodo ing madyaman karsa tutulen dayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya seorang guru juga di depan harus bisa menjadi contoh panutan yang bagi siswa. Jika berada di tengah, maka memberi atau membangun semangatnya, membangun niatnya, membangun kemuannya ya.
kemauan siswa untuk menjadi baik ya. Kemudian jika kita di belakang harus bisa memberikan semangat ya, memberikan dorongan kepada siswa ya, seperti itu. Jadi yang paling utama di sini adalah ini, semuanya utama, tapi yang paling utama adalah ingarso sung tulodo. Jadi seorang guru pendidik itu memang benar-benar menjadi panutan mereka. Maka kita harus bertingkah lakunya, attitude-nya, sikapnya, tutur katanya, semuanya harus benar-benar baik. Karena itu yang dilihat mereka, maka itu yang akan ada dalam ingatan benak mereka ya. Jadi kalau gurunya baik, memberi teladan baik, sudah semestinya anaknya akan menjadi baik juga. Nah, kemudian yang ketiga ada pekerti ya. Budi pekerti berhubungan dengan kognitif mereka, pengetahuan mereka, afektif mereka, dan psikomotorik mereka. Jadi kita bisa memadukan antara cipta, karsa, dan karya siswa untuk menjadi lebih baik lagi ya. Tentu semuanya ini harus berdasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Karena kita ketahui orang siswa pinter jika tidak berafektif, tidak memiliki sikap attitude yang baik, wah itu tidak ada gunanya ya. Karya luar biasa bagus, tetapi jika tidak dirasai dengan sifat yang rendah diri, attitude yang rendah diri, mereka sombong, wah itu juga tidak boleh. Jadi cipta karsa karya ini harus terpadu ya, terpadu, kemudian harus bersandarkan pada akhlak, pada nilai kemanusiaan. Nah ini tentu adanya panutan, adanya teladan dari guru jika di sekolah dan dari orang tua di rumah. Budi pekerti ini, akhlak mulia ini bagi siswa sangat dominan dipengaruhi oleh orang tua, dari keluarga ya, dari keluarga. Karena kita tahu mereka tinggal di rumah lebih banyak daripada tinggal di sekolah. Jadi menurut teori dasarnya yang paling menjadikan siswa berbudi pekerti baik, berbudi pekerti yang baik itu berasal dari lingkungan keluarga. Nah, itu maka walaupun demikian saya sebagai seorang pendidik juga akan siap untuk memperkuat atau menandaskan lagi bahwa budi pekerti di rumah juga harus diterapkan di sekolah. Jadi dalam kesehariannya, sehingga di rumah di sekolah selalu berbudi pekerti yang baik. Nah itu ya, ini yang akan saya terapkan, segera diterapkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, memajukan mereka sesuai dengan ipteknya tadi ya. Kemudian yang ketiga, budi pekertinya ini harus baik. Nah ini saja sebagai pengingat pelajaran yang telah saya lalui dari pembahasan 1 sampai 6. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi seluruh peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.